Halo gengs, apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berasal dari Korea Selatan. Film ini berkisahkan tentang polisi yang sengaja masuk ke dalam penjara untuk mencari tahu pembunuh kakaknya dan sekaligus mengungkap sindikat kriminal. Tak usah lama-lama, langsung ajak kita ke alur cerita filmnya. Di awal cerita ada seorang yang bernama Woo Meong, kita panggil aja Meong ya. Dia adalah tersangka yang melarikan sejumlah dana pajak yang sangat besar. Lalu ia menelpon Gojek untuk melarikan diri ke Vietnam. Tiba-tiba ada tamu yang tak diundang, berjumlah 3 orang. Lalu mereka menyuntikkan obat dengan dosis tinggi dan menabur narkoba di mejanya untuk mengakali polisi bahwa ia tewas dikarenakan overdosis narkoba. Namun tak disangka di ruangan itu ada perempuan. Bohai, aduhai, mantap. Dan terpaksa mereka pun menghabisinya. Lalu mereka meninggalkan tempat itu. 사망한 것으로 추정하고 한편 장 씨의 사망으로 인해 김영그룹의 수백억 대 탈세 Tak disangka mereka adalah tahanan. Kok bisa ya tahanan bebas keluar masuk begitu aja? Scene beralih di sebuah bis yang dipenuhi napi, salah satunya yang bernama Song Yoo Jun. Namun lidah kampungan saya tidak bisa mengucapkan nama orang Korea, jadi kita panggil aja Jeon ya. Ia pun kelihatan menikmati perjalanannya hingga tibalah di penjara. Sontak semua napi itu melihat kedatangan napi yang baru. Dan salah satunya ada yang mengejek Jeon. Ia pun langsung meludahi napi itu. Rasain tuh air liurnya. Ketika ia dimasukkan ke dalam sel, ia pun dihajar oleh senior sebelumnya. Biasalah kedatangan anak baru selalu dibully. Kelompok ini pun diketuai oleh Heong Min, sebut aja Heong ya. Dan ketika malam hari, Jeon pun dikencingi oleh Heong Min. Namun ketika ia mengatakan sesuatu, lalu ia menggigit telinganya. Dan mengancam untuk membunuhnya. Alasan dia pun melakukan hal itu untuk menemui kepala lapas, untuk mengatakan ia ingin pindah ruangan sel tersebut. 당장 방 바꿔주시오. 나 나갈 때까지 조용히 있어줄게. Namun permintaannya tidak diberikan. Ketika ia sudah keluar dari ruang itu, namun ia pun ditangkap oleh kelompok napi lain. Kelompok itu pun dipimpin oleh Iko dan mengancam Jeon jika hidupnya mau aman di penjara, ia harus patuh kepadanya. Namun ia pun selalu memberontak. Dan dia pun disiksa lagi oleh mereka dengan cara mau memotong tangannya dengan gerinda. Namun perlahan ia pun akhirnya menyerah dan mau patuh kepada pimpinan itu yang bernama Iko. Berhubung John mau patuh kepadanya, akhirnya tangan dia pun tidak jadi dipotong. Syukur deh kalau gitu. Dikarenakan Jeon membuat onar, ia pun dipindahkan ke ruangan sel yang lebih sempit. Alih-alih mau pindah ke ruangan sel yang lebih layak, malah pindah ke tempat sel yang lebih parah. Parah. Di sini sipir penjara bercerita kepada Jeon bahwa Iko adalah orang yang sangat berbahaya, melebihi gangster. Ia pun berkuasa di penjara, bahkan kepala lapas pun tunduk kepadanya. Tibalah di pagi hari, Jeon pun diberi kesempatan keluar dari kamar tersebut dan berkumpul pada napi lain. Lalu ia bertemu dengan teman lamanya. Halo bro. Dan Heong Min tiba, lalu menanyakan sisa telinganya yang digigit oleh Jeon. Lalu ia pun mengejek hingga Jeon pun marah. Lalu emosinya sangat tinggi. Mungkin kemarahannya setinggi menara kali ya.
Dan tiba-tiba Iko pun datang lalu mengejek Hyun Min. Tidak berani melawan Jeon dengan one by one, namun Jeon pun menerima tantangan itu. Jika menang, ia pun meminta ayam goreng untuk seluruh napi dan meminta pindah ruangan sel blok 84, di mana sel itu tempatnya para kelompok Iko. MRC 돌리고 나 8사동으로 전방. 좋아 씨발. Duel antara Hyun Min dan Jeon pun terjadi. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Jeon. Lalu seluruh napi sangat senang dan bersorak, ayam goreng, ayam goreng. Lalu ia dipindahkan ke ruangan sel 84, yang dimana itu permintaannya tadi. Scene beralih di mana Iko sedang menelpon seseorang, dan itu adalah Dr. Kim untuk bertemu dengannya. Namun diwakili dengan kepala lapas tersebut. Kita pengen ajak Kang ya. Dan ternyata Dr. Kim adalah mata-mata Iko. Beralih di sebuah dapur, di mana Jeon diejek oleh napi lain. Dia hanyalah seorang polisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tibalah Iko. Sepertinya ia lapar dan mau makan. Setelah itu Iko bertemu dengan kepala lapas yang telah bersekongkol dengannya. Scene beralih kepada kelompok Iko yang sedang berencana pembobolan kantor polisi untuk mencuri sejumlah barang bukti. Setelah kelompok itu berhasil menjalankan tugasnya, namun salah satu anggotanya berniat ingin melarikan barang bukti tersebut. Di ruangan kepala lapas dan rekannya mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Good Jang Nim, yaitu direktur penjara. Kedatangannya ingin meninjau keadaan penjara, apakah baik-baik saja atau tidak. Lalu direktur itu pun bertemu kepada Iko, yang ternyata beliau tahu segalanya tentangnya, yang dulu pernah dipenjara di tempat lain. Lalu ia pun menyuruh Iko menghormatinya. Namun sang penguasa penjara ini tidak tunduk kepada direktur. Ketika ia mau memukul Iko, tiba-tiba Jeon pun membuat onar, alih-alih untuk mencari muka di depan Iko kali atas keberaniannya. Akibat ulahnya dia pun kembali lagi ke ruang yang sangat sempit. Namun atas keberaniannya ia pun diajak keluar oleh Iko untuk makan malam. Disinilah kerjasama mereka dimulai. Jika Jeon berhasil menangkap orang yang berkhianat kepada Iko yang kabur dari mobil waktu itu, maka ia akan dijanjikan sejumlah uang yang sangat besar. Ketika dalam perjalanan, ia pun keingat masa lalunya. Ia adalah seorang polisi dan kakaknya seorang reporter yang telah dibunuh. 이제 소굴이 틀림없으니까 밝혀내야 돼. 말이 되는 소리. Di malam hari, hujan pun sangat deras. Badan pun terasa dingin, namun apa daya saya hanya sendirian, tidak ada yang menemani. Dan tiba-tiba target yang dicari Jeon pun tiba. Dan dibawa ke penjara hingga dipaksa untuk bunuh diri atas pengkhianatannya. Hari demi hari, Jeon pun sudah mulai dipercayai oleh Iko sebagai anggota baru mereka.
Di saat Jeon sedang bersih-bersih, ia melihat ruangan kepala penjara yang penuh dengan kecurigaan. Beralih di sebuah dapur yang sedang asik makan bersama. Namun tiba-tiba Jeon berseteru dengan anggota yang lain yang bernama Sajang. Dan itu membuat Iko marah hingga memukulnya. 너도 이 새끼야. 말 조심해. Kata orang tua dulu, kalau lagi makan tidak boleh bicara, apalagi berantem. Karena makan itu rezeki, benar nggak? Ya wajar sih bagi saya kalau Bang Iko marah. Lalu Sajak menemui Heung-min yang ternyata dia adalah sahabat lamanya yang dulu pernah main kelereng waktu masih bocil. Di sini Heung-min menawarkan kerjasama untuk menghabisi Iko. Beralih di ruangan kepala penjara, Jeon diam-diam mencari sesuatu dan berhasil mendapatkan sebuah kaset rekaman. Dan ia pun mengetahui bahwa kakaknya dulu dibunuh oleh kelompok Iko. Di sini seorang pengusaha yang ingin menyumbangkan dana untuk lapas tersebut dan dihadiri oleh Dr. Kim. Namun itu semua hanyalah taktik untuk bertransaksi narkoba kepada Iko. 야, 인사해라. 김 박사야. 한번 확인해 보세요. Namun tak disangka tiba-tiba kelompok Heung-min mengkhianati Iko. Dan tiba-tiba Jeon datang berniat untuk menolong Iko. Lalu tibalah sipir penjara dan membawa Jeon. Namun tak disangka ia pun dipukul dari belakang oleh Heung-min hingga pingsan. Lalu ia terbayang masa lalunya bahwa kakaknya yang seorang reporter dibunuh karena ingin mengungkap sindikat kriminal. Hingga Jeon pun sengaja masuk penjara untuk mengungkap pembunuh kakaknya dan sekaligus mengungkap sindikat kriminal. 어떻게 버리고 있는지 직접 밝혀내겠습니다. Scene beralih di kelompok Iko yang sedang interogasi anggotanya yang ketahuan berkhianat, yaitu Sajang, dan menyuruh Jeon untuk menghabisinya. Lalu ia menemui Iko di bangunan menara. Seketika Iko pun berkata kalau mau jadi penguasa ia harus menghabisi kepalanya dulu. 총이권이 어딨어? 이런 꼬라지 놈. Beralih di sebuah gudang, Jeon menemui atasannya dan memberikan berupa kaset bukti yang telah membunuh kakaknya, yang telah ia curi dari lemari kepala penjara waktu itu. Tibalah di malam hari, Iko beserta kelompoknya merencanakan untuk membunuh direktur di suatu tempat bangunan pabrik. Namun diam-diam Jeon menghubungi atasannya bertujuan untuk menyergap Iko dan kelompoknya. Ketika polisi tiba di pabrik itu namun tidak menemukan kelompok Iko. Iko sangatlah pintar, ia membunuh direktur di tempat lain. Lalu apa yang terjadi? Atasan Jeon pun tertangkap oleh kelompok Iko, yang ternyata ia mengetahui bahwa yang menghubungi polisi itu adalah Jeon. Dan di sini terungkaplah bahwa yang membunuh kakaknya ialah Iko. Lalu Jeon ingin menghajar Iko, namun kalah cepat dengan anak buahnya yang ternyata sudah menunggu di belakangnya. Lalu ia pun dibawa ke sebuah gudang untuk dihabisi. Dan tiba-tiba datang kepala penjara. Lalu Iko bilang kamu tidak becus, bisanya cuma koleksi kaset saja. Tidak terima dikatakannya dan terjadilah cekcok antara mereka berdua. 벌써
소장이다. Ketika John ingin digantung, tiba-tiba salah satu anggota menolongnya dan ia berhasil kabur dari gudang tersebut. Lalu ia menaiki menara yang dimana waktu itu Iko pernah berkata kalau mau jadi penguasa ia harus mengalahkan kepalanya, yaitu Iko sendiri. Dan disinilah John one by one dengannya. Ketika ia mau membunuh Iko namun dicegah oleh atasannya. Namun itu membuat ia lengah dan berbalik keadaan. 확인된 관련자 전원 체포해. Lalu para sniper menembak Iko dan ia pun meninggoy. Di antara sipir dan para napi yang terlibat dalam hal ini semuanya ditangkap, beserta Dr. Kim. Lalu atasan Jeon pun berkata bahwa ia tetap di penjara karena ia sebelumnya telah bergabung dengan Iko. 알겠습니다. 유감이지만 Lalu ia pun kembali ke penjara dengan baju yang berbeda warna, yang melambangkan ia adalah penguasa penjara sama seperti Iko sebelumnya. Lalu apa yang terjadi? Film pun selesai. Oke gengs, cukup sampai di sini saja saya ngocehnya. Jika ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya minta maaf. Silahkan di komen saja. Sekian dari saya, terima kasih.